Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keberadaan kita selama hidup kita sampai hari ini tidak pernah lepas daripada kebaikan-kebaikan orang-orang di sekitar kita, setidaknya keluarga kita, bahkan juga kebaikan Tuhan yang sepenuhnya yang kita alami. Ketika kita mengingat hal itu, saya percaya ketika kita menjalankan kehidupan ke depan, kita tidak akan melakukan kehidupan kita dengan sembarangan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita sering mendengar, bahkan kita juga melakukannya, yaitu acara peringatan seperti peringatan ulang tahun yang dirayakan, peringatan ulang tahun pernikahan, atau peringatan-peringatan lainnya. Saudara, acara peringatan itu dilakukan karena momen yang diperingati itu kita anggap penting dan berarti. Melalui peringatan itu diharapkan seseorang kembali memaknai kehidupannya dengan lebih baik. Sebagai orang percaya, kita seringkali melakukan peringatan seperti peringatan kelahiran Kristus, yaitu hari Natal, peringatan kematian dan kebangkitan Kristus atau Jumat Agung dan Paskah. Apakah peringatan itu memberikan makna bagi kehidupan saudara selanjutnya? Atau semata-mata kepentingannya hanya acara peringatan saja? Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai dengan ke-8. Ingatlah akan bulan Abib, dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang, pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya, engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya, engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ke-7, harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir merupakan momen kehidupan umat Tuhan yang penting. Sebab momen itulah bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka dan menjadi bangsa yang dikhususkan bagi Tuhan. Itulah yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel, agar mereka mengingat pada bulan Abib, yaitu bulan pertama pada kalender Yahudi. Kalau kalender internasional itu antara Maret dan April, yaitu saat mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka harus merayakan Paskah dan juga 7 hari roti tidak beragi. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Sebagai orang percaya, kita harus selalu mengingat akan penderitaan dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang melepaskan kita dari perbudakan dosa. Dan pada saat yang sama, sebagai orang percaya, kita harus lari menjauhkan diri dari dosa dengan belajar menyangkal diri dan memikul salib. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Ingatlah akan bulan Abib,
dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari Mesir, maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya. Dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang, pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Saudara, Musa mengingatkan bangsa Israel, yaitu umat Tuhan, agar mereka tidak melupakan bulan pertama di kalender Yahudi, yaitu bulan Abib. Karena pada bulan Abib itu, bangsa Israel dilepaskan oleh kuasa Tuhan dari perbudakan Mesir, di mana malam hari mereka keluar dari Mesir, di mana mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dan saudara, itulah yang Tuhan katakan sebagai perayaan Paskah bagi Tuhan. Itu adalah di mana mereka mengalami keselamatan daripada Tuhan, karena anak-anak sulung mereka tidak mati bersama-sama dengan anak-anak sulung dari orang-orang Mesir, karena ada darah di ambang pintu mereka. Dan saudara, mereka juga harus memperingati hari roti tidak beragi selama 7 hari, di mana mereka tidak boleh makan roti yang dibikin dengan ragi, bahkan di seluruh daerah tidak boleh ada ragi. Nah saudara, Alkitab mengatakan, mengapa perayaan roti tidak beragi? Karena pada waktu dilepaskan oleh Tuhan, mereka terburu-buru keluar dari tanah Mesir, sehingga mereka tidak sempat membuat roti dengan memakai ragi untuk mengembangkan roti itu, sehingga mereka membuat seadanya. Dan roti itu disebut dengan roti penderitaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang ada di dalam kisah perjanjian lama itu merupakan sebuah gambaran kenyataan sesungguhnya dari apa yang Kristus lakukan bagi kita. Saudara, perbudakan Mesir itu gambaran bagaimana perbudakan dosa atas diri manusia, yang manusia sendiri tidak dapat melepaskan diri. Sebagaimana orang Israel tidak dapat melepaskan diri dari perbudakan Mesir dengan kekuasaan begitu besar, demikian juga dengan kuasa dosa di dalam diri manusia. Dan Kristus, dia mati di kayu salib, mengorbankan diri, mencurahkan darahnya untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Sehingga kita yang percaya kepadanya, kita dibebaskan daripada kuasa dosa, menjadi orang-orang merdeka dan menjadi anak-anak Allah. Bukan sekadar dimerdekakan, tetapi kita menjadi milik Tuhan, dikhususkan bagi Tuhan. Itulah yang Yesus lakukan. Disitulah saudara-saudara, kita harus mengingat apa yang Kristus kerjakan bagi kita, dan kita mengingat bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, dengan kita mengingat itu, kita mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar dan kuasa Tuhan begitu besar. Sehingga saudara-saudara, pada saat yang sama ketika kita mengingat itu, seperti orang-orang Israel ketika mereka memperingati Paskah, maka dilanjutkan dengan hari roti tidak beragi selama 7 hari. Maka ketika kita mengingat itu, maka kita menjadi orang-orang percaya yang mempunyai kekuatan lari menjauh daripada dosa. Karena ragi itu digambarkan sebagai dosa. Sehingga bangsa Israel itu terburu-buru keluar dari tanah Mesir, mereka tidak sempat membuat roti dengan ragi, sehingga roti itu roti penderitaan. Nah saudara, ketika orang percaya, dia lari daripada dosa, menjauh daripada dosa, disitulah orang percaya sedang melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yaitu kita menyangkal diri
dan pikul salib. Itulah gambaran roti penderitaan. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus mengingat apa yang Kristus kerjakan bagi kita dengan memerdekakan kita. Namun dalam perjalanan kita sebagai orang percaya sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka saudara, kita harus menjadi orang percaya yang rela menyangkal diri dan memikul salib. Karena sepanjang perjalanan orang percaya di dunia ini, Tuhan sedang mengerjakan penyucian oleh firman dan kuasa Roh Kudus. Di situ saudara-saudara, dapat dikatakan, saudara dan saya harus rela menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu bukan hal yang gampang. Ada kalanya itu menjadi sesuatu yang membuat saudara dan saya menderita. Karena kita ingin hidup menjauh daripada dosa, menjauh daripada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi dengan rela, dengan kasih, menyangkal diri pikul salib untuk ikut Yesus. Saudara, tetapi ketika kita mengingat bagaimana Kristus berkorban bagi kita dan memerdekakan kita, bagaimana hidup masa lalu kita yang tidak pernah lepas daripada kuasa dosa dan tidak ada pengharapan, maka saudara, menyangkal diri dan memikul salib itu menjadi bagian kesukaan dalam hidup kita, di dalam kita mengikut Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sebagai orang percaya, kita tidak pernah melupakan Kristus yang telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kristus yang telah mati bagi kita ketika kita masih berdurhaka kepada Tuhan. Kristus yang telah mati bagi kita ketika kita masih musuh Tuhan. Dan Kristus yang telah mati bagi kita sehingga membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dan hari ini kita menjadi anak-anak Allah yang mempunyai pengharapan yang pasti. Namun, dalam perjalanan itu, kita belajar untuk menyangkal diri dan memikul salib. Karena dengan demikian Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, menyucikan kita, menjadikan kita serupa dengan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami mengingat karya pembebasan daripada Kristus dengan mengorbankan dirinya di salib. Sehingga melalui darah-Mu kami dimerdekakan dari kuasa dosa. Dan dalam perjalanan kami menuju pengharapan yang abadi di dalam Kristus, kami perlu belajar bagaikan bangsa Israel mengecap roti penderitaan itu, yaitu kami rela menyangkal di pikul salib, menjauhkan diri daripada dosa, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.